Moro Jambi prediksi puncak arus balik Idul Fitri akan terjadi pada tanggal 26 dan 30 April mendatang. Ratusan rumah warga di Desa Lubuk Mandarsah, Kabupaten Tebo terdampak banjir akibat luapan Sungai Ketalu. Kanwil Kemenak Jambi pastikan 729 CJH Provinsi Jambi telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali menjumpai Anda dalam program Jambi hari ini, edisi Senin 24 April 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, Kasat Lantas Polres Muaro Jambi prediksi puncak arus balik di wilayah Muaro Jambi terjadi pada 26 dan 30 April mendatang. Masyarakat diminta segera melakukan perjalanan balik agar terhindar dari kemacetan. Setelah menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman pada libur Lebaran Idul Fitri, masyarakat yang bekerja di luar daerah tentu akan kembali beraktivitas bekerja. Kepolisian Resort Muaro Jambi memprediksi puncak arus balik Lebaran Idul Fitri akan terjadi dalam 2 tahapan. Puncak pertama, peningkatan volume kendaraan yang melintas baik di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera Jambi Palembang Sumatera Selatan maupun Jambi Pekanbaru Riau, yakni terjadi pada 26 April. Puncak arus balik kedua akan terjadi pada 30 April mendatang. Masyarakat diimbau agar segera melakukan perjalanan balik agar terhindar dari kemacetan saat arus balik. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Angga Lufianto mengatakan, para pengendara diimbau agar tertib dalam berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan. Mengimbau kepada para pemudik khususnya roda 4 dan roda 2 agar tetap tertib berlalu lintas, berhati-hati apabila mengalami ataupun mengantuk. Kami sarankan untuk beristirahat karena juga kami dari Satlantas Polres Muaro Jambi membuat ataupun menyarankan untuk berhenti sejenak di rest area. Kasat Lantas Polres Muaro Jambi AKP Angga Lufianto meminta agar para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan karena akan membahayakan kendaraan lainnya. Tidak hanya itu, pengendara juga diimbau untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak pakai serta dalam keadaan sehat saat mengendarai kendaraan. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, arus balik Idul Fitri di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terpantau normal dan juga lancar. Belum ada peningkatan yang signifikan. Arus lalu lintas didominasi kendaraan warga lokal yang ingin bersilaturahmi ke rumah sanak saudara dan mengunjungi objek wisata. Untuk mengetahui arus lalu lintas di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi di Kerinci, Ilwan. Selamat sore, Ilwan. Ya, baik. Selamat sore. Dapat saya laporkan untuk arus balik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh hingga saat ini terpantau masih normal dan belum mengalami peningkatan yang begitu signifikan. Meski belum mengalami peningkatan, namun terdapat juga beberapa titik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang dipadati oleh kendaraan milik warga. Di mana lokasi ini merupakan lokasi objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, di mana masih banyak warga di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang memilih untuk menghabiskan libur Lebaran untuk berwisata ke objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh, seperti di Danau Kerinci dan juga Armapeko maupun di Bukit Kayangan di Kota Sungai Penuh. Dan menurut penjelasan dari pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci bahwa untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada esok hari atau hari Selasa, di mana hal tersebut seiring dengan berakhirnya libur ataupun cuti Lebaran 1444 Hijriah. Dan juga dapat kami informasikan, dalam menghadapi puncak arus balik, kami juga sempat mewawancarai beberapa SPBU yang ada di Kabupaten Kerinci maupun di Kota Sungai Penuh, yang menjelaskan bahwa untuk ketersediaan bahan bakar bagi para pengendara yang ingin kembali ke kampung halaman dipastikan mencukupi.
dan juga dengan kondisi cuaca hujan yang melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sejak beberapa hari terakhir, pihak terkait menghimbau kepada para pengendara untuk senantiasa berhati-hati, terutama bagi pengendara yang akan melewati jalan lintas Kerinci, Kabupaten Merangin, dan juga jalan lintas Kerinci Sumatera Barat maupun Sungai Penuh, jalan lintas Sungai Penuh Sumatera Barat, karena di beberapa titik lokasi tersebut terdapat beberapa titik longsor yang dapat membahayakan bagi pengendara. Hal tersebut juga dipicu karena intensitas hujan yang terjadi sehingga menyebabkan terjadinya penggurusan tanah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak BPBD Kabupaten Kerinci sendiri telah menyiagakan alat berat untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan maupun yang dapat menghambat perjalanan para pengendara di beberapa titik longsor tersebut. Mungkin demikian laporan dari saya. Terima kasih. Ya, arus lalu lintas di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh terpantau lancar dan puncak arus balik diprediksi terjadi pada hari kelima Idul Fitri. Ilwan melaporkan langsung dari Kabupaten Kerinci. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Saudara, BPBD Sarolangun siagakan personil untuk mengantisipasi karhutla selama libur Lebaran. Para petugas yang ditugaskan diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak lengah dalam melakukan pemantauan. Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu fokus BPBD Sarolangun untuk terus diantisipasi. Salah satunya dengan meminimalisir kasus karhutla sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Pada tahun 2023, musim kemarau diprediksi akan lebih panas dan lebih lama. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sarolangun Salahuddin Nopri mengatakan, sepanjang puasa menjelang Lebaran maupun usai Lebaran Idul Fitri, kondisi cuaca yang tidak menentu berpotensi menyebabkan terjadinya titik panas. Meski libur Lebaran, namun BPBD Sarolangun tetap menempatkan petugas untuk melakukan patroli pencegahan maupun penanggulangan. Patroli itu dilakukan karena meningkatnya kasus karhutla dalam 3 bulan terakhir. Kita tetap, staf kita tetap berjaga walaupun libur, ya habis terserbat. Ini ada kejadian yang tidak bisa. Salahuddin Nopri mengimbau agar petugas BPBD yang ditugaskan dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan tidak lengah dalam mengantisipasi terjadinya karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 522 rumah di Desa Lubu Mandarsah, Kabupaten Tebo terdampak banjir akibat luapan Sungai Ketalo. Tim BPBD yang tiba di lokasi telah mendirikan dapur umum maupun tenda pengungsian untuk para korban banjir. Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo yang tiba di lokasi pada Minggu malam langsung melakukan evakuasi para korban yang terdampak banjir. Selain mengevakuasi, tim BPBD Kabupaten Tebo juga telah mendirikan dapur umum maupun tenda pengungsian bagi para korban banjir. Dari data yang didapat tim BPBD, ada sekitar 522 rumah di 7 titik desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo yang terdampak banjir. Saat ini, banjir yang merendam beberapa wilayah dusun di desa Lubuk Mandarsah sudah mulai berangsur surut. PJ Bupati Kabupaten Tebo Aspan langsung meninjau lokasi untuk melihat kondisi para korban yang terdampak banjir. Banjir itu membuat akses jalan tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 karena masih tingginya genangan air. Tingginya genangan air itu membuat bantuan kepada para korban sulit disalurkan. Membantu warga yang terdampak. Namun yang menjadi kesulitan di sini ada 7 lokasi, jadi bukan satu titik. Ada 7 titik dan di antara titik ini ada yang tidak dapat dilewati kendaraan roda 4 karena banjir masih melintasi jalan. Ini yang membuat susah untuk mendistribusikan bahan makanan. Nah, kita berharap ini supaya segera turun banjirnya sehingga bahan makanan sembako bisa segera kita kirim ke daerah-daerah yang bagian dalam. Ini yang terjadi di sini. Aspan meminta pihak dari perusahaan yang berada di sekitar lokasi banjir peduli untuk turut meringankan beban para korban banjir. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih terjadi di sejumlah wilayah dalam Provinsi Jambi. Wilayah yang berpotensi terjadi hujan itu terdapat di Jambi bagian barat.
Memasuki akhir April 2023, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi diprediksi masih akan diguyur hujan. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi pada malam menjelang dini hari. Sementara pada pagi menjelang siang hari, atau berkabut. Kepala BMKG Provinsi Jambi Ibnu Sulistyo mengatakan, sejumlah wilayah yang masih berpotensi hujan terdapat di Jambi bagian barat. Di antaranya Kabupaten Sarolangun, Merangin, Batanghari, Tebo, dan Kabupaten Bungo. Sementara kabupaten lainnya seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, serta Kota Jambi lebih cenderung mendung. Sekali BMKG selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca baik harian, 3 harian maupun mingguan juga peringatan dini. Terkait informasi perakiraan cuaca yang sudah kami rilis untuk pada masa Lebaran 1444 Hijriah, disampaikan bahwa pada menjelang malam menjelang pagi pada umumnya beberapa wilayah di Provinsi Jambi ada potensi hujan ringan, namun pada saat pagi hari kecenderungan ada beberapa yang kondisinya berkabut dan perlu diwaspadai pada menjelang sore dan malam menjelang hari ada beberapa wilayah yang ada potensi hujan ringan hingga sedang. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada pada aktivitas di luar rumah. Angin kencang dan pohon tumbang berpotensi terjadi saat hujan. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, hari ketiga Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023, arus mudik melalui jalur lintas timur Jambi Pekanbaru kilometer 120 Kecamatan Merlung Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Puncak arus balik lebaran diprediksi akan terjadi pada hari kelima Idul Fitri. Dan untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di Jalintim Jambi Pekanbaru, kita telah terhubung dengan kontributor Didi Haryadi. Didi Haryadi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore. Dapat saya laporkan bahwa arus mudik yang terjadi hari-hari ini mengalami peningkatan, di mana dalam satu hari ruas jalan lintas timur antara Jambi dan Pekanbaru didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2, roda 4. Sedangkan untuk kendaraan bus antar kota, antar provinsi juga mengalami peningkatan seperti sebelumnya, di mana dalam satu hari bus yang masuk ke kota Jambi ke provinsi Jambi sebanyak 80 unit. Sedangkan kendaraan pribadi hampir mendekati 2.000 unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 650 unit. Untuk hari ini kegiatan aktivitas mudik masih berjalan ramai lancar, tidak ada kendala. Menurut laporan dari Kaposyan Pos Pelayanan Lintas Jambi Pekanbaru, puncak arus mudik nanti akan terjadi 5 hari setelah Lebaran ini. Ya, begitu. Halo? Ya, baik. Terima kasih Didi Haryadi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, 4 kecamatan di Tancap Tim rawan bencana meteorologi saat musim pancaroba. BPBD Tancap Tim melakukan siaga bencana selama libur Lebaran. Mengantisipasi terjadinya bencana alam selama libur Lebaran di wilayah perairan, BPBD Tanjung Jabung Timur telah menyiapkan seluruh kebutuhan diperlukan, mulai dari logistik hingga peralatan penyelamatan berupa perahu karet yang tersedia di Kecamatan Berbak. Sekretaris BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Indra S. Gunawan mengatakan pihaknya diarahkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan berkoordinasi secara intensif dengan unsur TNI dan Polri. Kesiapsiagaan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan aktivitas masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri berjalan dengan baik dan kondusif. Tim reaksi cepat TRC juga akan menyiagakan panggilan telepon atau on-call selama 24 jam. Hal itu sebagai upaya untuk memberikan respon cepat, aman, dan nyaman dalam menjaga keselamatan masyarakat selama libur Lebaran. Berdasarkan data BMKG, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim pancaroba atau peralihan penghujan dan kemarau. 4 kecamatan di wilayah pesisir yakni Mendahara, Nipah Panjang, Sadu, dan Kuala Jambi memiliki dampak bencana hidrometeorologi basah. Telah standby-kan selama ini 1 unit di pos Desa Rawasari, Kecamatan Merbak. Jadi karena itu di tempat yang paling strategis, dia bisa menjangkau Nipah,
dendang, dan Rasau Perba. Jadi kita tempatkan 1 unit selengkap dengan mesinnya di Desa Rawasari, Kecamatan Perba. Kapal karet kita memang cuma 1, Om? 1 unit di situ, kita ada 2 unit di kantor, itu stay. Indra S. Gunawan mengimbau warga yang mudik untuk memastikan kembali rumah yang ditinggalkan aman dari bencana alam dan non-alam. Bagi warga yang tidak mudik, juga tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dari seluruh potensi bencana yang ada. Tim terpadu akan mengawasi kondisi pada titik-titik yang menjadi lokasi masyarakat yang melaksanakan mudik ke kampung halaman. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Puncak musim pancaroba pada tahun 2023 diprediksi akan terjadi pada awal Mei mendatang, dan menyikapi musim pancaroba itu, BPBD Sarolangun meminta masyarakat tetap mewaspadai bencana alam hingga usai Idul Fitri. Sepanjang Maret hingga pertengahan April 2023, intensitas hujan sedang dan lebat masih terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sarolangun hingga saat ini. Kepala Pelaksana BPBD Sarolangun, Solahuddin Nopri, mengatakan, berdasarkan informasi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim penghujan akan terjadi pada akhir April hingga awal Mei mendatang. Hujan diprediksi berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Untuk menghindari resiko kebencanaan, pihak BPBD Sarolangun minta warga yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana agar terus meningkatkan kewaspadaan. BMKG jadi sampai akhir April ya. Di Mei mulai masuk musim kemarau. April ini curah hujannya masih. Berarti laporan ini masih itu Bang ya? Masih. Solahuddin Nopri menambahkan tingginya intensitas hujan membuat sejumlah daerah ada yang telah dilanda banjir. Pihak BPBD Sarolangun telah memetakan daerah rawan bencana, terutama di daerah bantaran sungai. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya para istri prajurit TNI merayakan Idul Fitri tanpa suami yang bertugas di Papua. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pada momen libur lebaran tahun ini, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati Kompleks Percandian Muaro Jambi. Wisatawan tidak hanya disuguhkan dengan berbagai jenis candi, namun juga dapat menikmati keindahan alam dan pemandangan yang dapat dijadikan spot untuk berfoto. Kunjungan wisata di beberapa objek wisata di Kabupaten Muaro Jambi saat libur Idul Fitri meningkat. Salah satunya objek wisata Candi Muaro Jambi. Pada libur Lebaran tahun ini, ribuan wisatawan dari berbagai daerah memadati kawasan Kompleks Percandian yang berada di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi ini. Wisatawan yang memanfaatkan libur Lebaran ini bukan hanya dari kabupaten kota dalam Provinsi Jambi, namun juga dari provinsi tetangga seperti Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Salah seorang pengunjung dari Sumatera Barat, Rudi, mengaku sengaja memilih objek wisata Candi Muaro Jambi untuk mengisi libur Lebaran bersama keluarga. Di Kompleks Percandian Muaro Jambi ini, dirinya dapat mengenalkan sejarah kepada anak-anaknya. Nyaman lah untuk anak-anak kan, untuk bermain-main, semua kawan-kawannya kan. Jadi itu lagi. Sudah melakukan persiapan sejak kapan, Bang? Sebelum Lebaran lah, sudah direncanakan sebelum Lebaran. Salah seorang penjaga tiket Candi Mursalin mengatakan, objek wisata Candi Muaro Jambi dibuka pada jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Bagi wisatawan yang berkunjung, akan dikenakan tiket masuk dengan harga yang terjangkau. Untuk dewasa cukup membayar Rp9.000 dan anak-anak hanya Rp6.000. Muaro Jambi ini, desa tetangga kan. Ada juga yang dari luar provinsi, ada kayak dari Palembang, dari Padang, ada juga yang dari Bengkulu ada. Cuman enggak gitu banyak kan. Kalau untuk harga tiket berapa saat ini, Bang? Normal, kayak biasa 9.000 untuk dewasa, 6.000 untuk anak-anak.
Wisatawan tidak hanya disuguhkan dengan berbagai jenis candi, namun juga dapat menikmati keindahan alam dan pemandangan yang dapat dijadikan spot untuk berfoto. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Wisata Kampung Raja mulai menargetkan jumlah kunjungan saat libur Lebaran mencapai sekitar 12.000 orang. Ada 11 wahana yang disiapkan untuk menarik pengunjung, diantaranya wahana kereta api dengan lintasan rel 1 km lebih. Pada libur Lebaran Idul Fitri, selain bersilaturahmi, banyak pula masyarakat yang akan menghabiskan waktu berlibur bersama keluarga dengan mengunjungi tempat-tempat wisata. Salah satunya objek wisata Kampung Raja. Objek wisata yang terletak di kota Jambi ini menawarkan berbagai wahana untuk memanjakan pengunjungnya. Ada 11 wahana yang disiapkan untuk menarik pengunjung. Di antaranya wahana kereta api dengan lintasan rel 1 km lebih. Lintasan rel ini merupakan satu-satunya wahana kereta api dengan rel terpanjang di Provinsi Jambi. Pada libur Lebaran tahun ini, Kampung Raja Kota Jambi juga menargetkan 12.000 pengunjung. Selama libur Lebaran, Kampung Raja mulai buka pada hari raya kedua Idul Fitri. Dengan membayar tiket masuk yang relatif terjangkau, pengunjung dapat menikmati semua wahana yang ada di objek wisata terfavorit di Kota Jambi. Joko Adli, TVRI Jambi melaporkan. Pada libur Lebaran tahun ini, destinasi wisata Pulau Berhala kembali dibuka. Dibukanya objek wisata itu disambut baik oleh masyarakat yang sudah lama tidak berlibur ke pulau tersebut. 2 tahun belakangan tidak dibuka akibat pandemi COVID-19, destinasi wisata Pulau Berhala pada libur Lebaran tahun 2023 ini akhirnya kembali dibuka sejak hari kedua Hari Raya Idul Fitri. Kerinduan masyarakat pun seakan tidak terbendung. Dampaknya terlihat dari ramainya pengunjung yang ingin pergi berlibur. Salah satu akses menuju ke Pulau Berhala yakni melalui Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyedia jasa trip kapal rute Nipah Panjang menuju Pulau Berhala, Amri, mengatakan pengunjung yang datang beragam dari berbagai wilayah, baik dalam Provinsi Jambi maupun dari wilayah Batam. Perharinya, jumlah pengunjung yang berangkat dari Nipah Panjang menuju Pulau Berhala mencapai ratusan orang. Satu penyedia trip dapat membawa sekitar 30 hingga 50 pengunjung menuju Pulau Berhala. Dalam satu hari, kapal dapat 3 kali melakukan trip keberangkatan. Untuk setiap orang yang ingin menggunakan jasa trip, akan dikenakan biaya sekitar Rp250.000. Pemberangkatan kita tergantung dari air. Oh, tergantung dari air. Kalau airnya naik, kita bisa sampai 3 kali. Oh, 3 kali. Tapi kalau pas airnya turun, kita tidak bisa. Oh, udah bisa ya. 16 gitu ya. Meskipun sudah menjadi milik Provinsi Kepulauan Riau, ternyata kemajuan di pulau ini tidak terlepas dari kerjasama pemerintah Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Bagi masyarakat Jambi yang ingin ke Pulau Berhala, pemerintah Tanjung Jabung Timur memang mendorong berdirinya travel agent ataupun sarana transportasi menuju pulau tersebut. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Berkumpul bersama keluarga saat Hari Raya Idul Fitri dinanti semua orang. Namun hal itu tidak bagi para istri Unifrider 142 Kesatria Jaya. Para istri prajurit ini tidak dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dikarenakan sang suami harus menjalankan tugas di Papua. Seperti inilah keceriaan bayi kembar Kenzi Elgifari dan Kenzo Algifara, anak pasangan Kopda Agung Pribadi dan Melia Fajrin, pasangan dari prajurit Unifrider 142 Kesatria Jaya. Setiap hari, bayi kembar ini hanya dapat bermain dengan kakak dan ibunya, serta anak-anak sebayanya yang ada di komplek asrama yang terletak di Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Sejak 5 bulan dalam kandungan, ia harus berpisah dengan sang ayah karena harus menjalankan tugas sebagai prajurit TNI di wilayah konflik Papua. Untuk melepas rindu, sang ayah hanya dapat melakukan panggilan video dengan keluarga tercintanya. Melia Fajrin harus merawat buah hatinya seorang diri karena harus berpisah sementara dari sang suami. Sudah 2 kali Idul Fitri, pasangan keluarga ini tidak dapat merayakannya secara bersama-sama. Sebagai istri prajurit, Melia Fajrin hanya dapat berharap suaminya selalu dalam kondisi sehat dalam menjalankan tugas di wilayah konflik, meski dirinya terkadang sempat dihantui rasa khawatir. Itu kan
sudah merasiin dulu kan, tapi sekarang tuh bedanya tuh lahiran tanpa suami, lebaran 2 kali lebaran tanpa suami, di saat butuh malam-malam kayak gitu kan, anak rewel, apalagi anak sekarang kembar kayak gitu kan. Jadi itu campur aduk kan. Ini rawan khawatir, tapi kan bantu dengan doa, bantu doa setiap sholat doa. Ayo harapkan gitu. Harapannya tuh suami pulang dengan sehat, selamat. Pokoknya bapak-bapak yang rider 142 pergi 400, pulang 400 orang. Suami yang diberangkatkan pada awal bulan Maret 2022 itu rencananya akan mengakhiri tugas di wilayah konflik pada awal Mei mendatang. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting menarik lainnya dalam segmen advertorial. Di antaranya Gubernur Jambi Al Haris imbau masyarakat tetap waspada dan tidak lalai saat Lebaran. Anda bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, Gubernur Jambi Al Haris imbau masyarakat tetap waspada dan tidak lalai saat Lebaran. Imbauan itu untuk menghindari potensi terjadinya musibah kebakaran maupun pencurian. Masih dalam suasana Idul Fitri 1444 Hijriah, Gubernur Jambi Al Haris mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak lalai agar terhindar dari potensi terjadinya musibah kebakaran dan pencurian. Imbauan itu diberikan agar seluruh masyarakat Provinsi Jambi dapat menikmati Lebaran dengan penuh sukacita. Mendorong tumbuhnya sikap waspada dan tidak lalai dilakukan agar masyarakat memiliki sistem perlindungan mandiri untuk menghindari potensi musibah non-alam. Momen Lebaran Idul Fitri harus mampu disikapi dengan baik dan bijaksana, bukan hanya sekedar euforia semata. Al Haris mengingatkan masyarakat agar tidak lalai untuk mematikan kompor setelah memasak dan mencabut peralatan elektronik dari sumber listrik sebelum berpergian ataupun setelah selesai digunakan. Upaya itu harus mampu diterapkan untuk mencegah terjadinya potensi kebakaran, termasuk meningkatkan kewaspadaan akan pencurian. Tolong mereka waspada, nah sampai di saat kita akan berlebaran, kita rumahnya malah terbakar. Termasuk juga menghindari daripada kerawanan kecurian. Juga sering kan kita sakingnya asiknya lebaran atau rumah kita mungkin juga tidak siaga atau lelap karena juga ada kemalingan terjadi. Nah, semua waspada semuanya. Kita berharap kali ini Idul Fitri lancar semuanya. Ya, di tengah-tengah kondisi bangsa PPKM yang cabut ini. Nah, jangan jadikan pencabutan PPKM ini euforia berlebihan. Al Haris berharap sukacita Idul Fitri tahun 2023 dapat dinikmati seluruh masyarakat Provinsi Jambi dengan penuh keberkahan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Kanwil Kemenak Provinsi Jambi berupaya melakukan pembentukan lansia pada musim haji 1444 Hijriah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, pasca batas pelunasan biaya haji ditetapkan pada 5 Mei 2023, 729 orang calon jemaah haji Provinsi Jambi dipastikan sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 1444 Hijriah.
729 calon jemaah haji Provinsi Jambi dipastikan sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 1444 Hijriah. Pelunasan itu tercatat sejak 11 April lalu atau setelah Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan batas pelunasan biaya haji hingga 5 Mei 2023. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi Wahyudi Abdul Wahab mengatakan berdasarkan data pelunasan yang diambil dari Siskohat Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, sudah ada 25% calon jemaah haji yang melaksanakan pelunasan dari jumlah 2.909 orang kuota haji tahun 2023. Seluruh calon jemaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji itu merupakan calon jemaah haji di luar kuota lunas tunda tahun 2020. Sementara untuk jemaah lunas tunda tahun 2020 yang keberangkatannya tidak lagi dikenakan biaya tambahan, sejauh ini belum ada satupun yang melakukan konfirmasi keberangkatan. Wahyudi Abdul Wahab mendorong seluruh jemaah lunas tunda untuk segera melakukan konfirmasi keberangkatan. Konfirmasi itu bersifat wajib agar tidak dianggap sebagai jemaah yang melakukan penundaan keberangkatan pada tahun 2023. Nah, sampai hari ini perkembangannya kami setiap pukul 15.00 itu mengupdate perkembangan pelunasan jamaah hari demi hari. Terakhir kemarin di hari Jumat itu sudah melunasi 729 jamaah, dan tentu ketika kita menghitung secara matematis sudah ada 25% jamaah yang melunasi. Kemudian bagi jamaah yang lunas tunda tahun 2020 dan 2022 mereka memang tidak lagi melunasi, tetapi mereka itu baru terhitung jamaah ketika mereka melakukan konfirmasi ke bank penerima setoran. Konfirmasi, kemudian print setoran lunas mereka 2020 yang lalu, kemudian pelaporan, sehingga mereka disebut yang melunasi. Nah, maka sesungguhnya lebih dari separuh sudah melunasi, tetapi karena belum konfirmasi, maka dalam hitungan kita 729 itu di luar jamaah yang lunas tunda tahun 2020. Wahyudi menambahkan selama cuti bersama libur lebaran, pelunasan di bank penerima setoran ditutup untuk sementara. Aktivitas pelunasan baru akan kembali dibuka setelah masa libur lebaran berakhir pada 26 April mendatang. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi berupaya melakukan pembentukan sahabat lansia pada musim haji tahun ini. Pembentukan itu dilakukan karena calon jemaah haji Provinsi Jambi didominasi oleh lansia. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi terus melakukan pemantapan penyelenggaraan musim haji 1444 Hijriah. Salah satunya melalui penanaman sikap mabrur sebelum berhaji yang akan dilakukan saat pelaksanaan manasik haji. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kanwil Kemenak Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, penanaman sikap dilakukan bagi calon jemaah haji yang bukan lanjut usia dalam upaya untuk membentuk sahabat lansia. Hadirnya sikap saling tolong-menolong seluruh calon jemaah haji non-lansia sangat diharapkan untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lancar. Pada tahun 2023, total jemaah haji lansia dengan rentang usia di atas 65 tahun mencapai lebih dari 1.000 orang atau 40% dari total kuota 2.909 orang jemaah haji Provinsi Jambi. Kanwil Kemenak Provinsi Jambi akan mendorong sahabat lansia dapat terbentuk di seluruh kelompok terbang jamaah haji. Upaya itu dilakukan untuk membantu penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan maksimal di tengah kurangnya petugas haji untuk melayani lansia. Bagi jamaah yang bukan lansia, ayo bangunlah semangat untuk menolong jamaah lansia. Kita menggunakan istilah begini, mabrur sebelum berhaji. Nah, artinya meskipun masih dalam proses perjalanan haji, kita mengistilah mabrur sebelum berhaji itu, atau kita pengen ada dalam satu kloter itu istilah kita sahabat lansia. Mereka jamaah tetapi mereka ikut melayani lansia, membantu lansia. Wahyudi Abdul Wahab berharap upaya-upaya pemantapan kualitas penyelenggaraan ibadah haji di tahun ramah lansia dapat menghasilkan layanan haji yang optimal. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan.
Polres Merangin memusnahkan ratusan botol miras berbagai merek. Barang tersebut merupakan hasil operasi pekat sejak sebelum dan selama bulan Ramadan. Polres Merangin memusnahkan 975 botol minuman keras atau miras berbagai merek yang merupakan barang bukti hasil operasi penyakit masyarakat. Sebelumnya, barang sitaan ini merupakan hasil razia di sejumlah tempat hiburan malam sejak sebelum dan selama bulan suci Ramadan. Pemusnahan yang berlangsung di halaman Mapolres Merangin dilakukan dengan cara dilindas menggunakan alat berat tandem roller. Kapolres Merangin AKBP Dewan Ngakan Nyoman Arinata menjelaskan, kegiatan pemusnahan barang bukti berupa miras merupakan salah satu langkah pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, karena minuman keras adalah salah satu sumber terjadinya ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat. 2 minggu yang lalu, jadi total dari beberapa minum miras yang golongannya 5% ke atas, ya kan, yang tadi dilihat untuk beberapa merah ada dari anggur, bir, whisky, ada tua, soju. Operasi pekat dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ramadan Cerbitakasa, TVRI Jambi melaporkan. Kita beralih ke berita olahraga. Saudara, kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov bakal digelar. Ajang olahraga tingkat provinsi itu akan dijadikan sebagai ajang seleksi atlet untuk mewakili Provinsi Jambi pada PON Sumut Aceh 2024. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Jambi akan menjaring atlet untuk mewakili Provinsi Jambi pada kejuaraan Pekan Olahraga Nasional PON Sumut Aceh pada tahun 2024. KONI akan menjaring para atlet terbaik saat pegelaran Porprov. Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan mengatakan, setelah pegelaran Porprov pada bulan Juli 2023, pihaknya akan menggelar Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil. Dari Porwil tersebut, atlet terbaik akan mewakili Provinsi Jambi pada PON Sumut Aceh. Melalui penjaringan tersebut, Ketua KONI Provinsi Jambi percaya bisa membawa Jambi lebih baik lagi, sehingga peringkat Jambi bisa naik dari kejuaraan PON sebelumnya. Melaksanakan Porwil dan melaksanakan Prapon, dan 2024 kita akan melaksanakan PON di bulan September di Sumut Aceh. Insya Allah dengan pelaksanaan Porprov yang kita laksanakan, Porwil, Prapon ini bisa membentuk atau mencari atau menyeleksi atlet-atlet terbaik kita untuk kita bawa di PON Sumut Aceh nanti 2024. Ketua KONI juga berharap para atlet di Provinsi Jambi dapat memberikan yang terbaik dan bertanding secara maksimal. Tetap latihan secara rutin untuk bersaing di Porprov Juli 2023. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Setelah sejumlah informasi yang kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas akan kami hadirkan usai pariwara berikut ini. Di antaranya pengelola SPBU di Bengkulu Selatan jamin pasokan BBM aman selama libur Idul Fitri. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Informasi dari Provinsi Bengkulu, Saudara, pengelola SPBU di Bengkulu Selatan menjamin pasokan BBM aman selama libur Idul Fitri. Untuk memenuhi kebutuhan BBM, masyarakat SPBU tetap akan beroperasi selama libur Lebaran. Stok bahan bakar minyak BBM di SPBU di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dipastikan aman. Meskipun ada lonjakan permintaan memasuki Lebaran 1444 Hijriah, namun menambah pasokan. Manajer SPBU Ibul dan Tanjung Raman Bengkulu Selatan, Radius Prawiro, mengklaim hingga saat ini tidak ada kendala dengan stok BBM. Memang sempat terjadi lonjakan antrian BBM pada pertengahan Ramadan. Hal tersebut bukan dikarenakan stok kurang, namun adanya perilaku konsumen yang panik atau panic buying jelang Lebaran. Kalau pihak SPBU, setiap pengalaman Lebaran yang sudah dilalui, itu terus kita menyiapkan stok ini. Menyiapkan stok, penambahan stok, baik pembelian ke Pertamina, pemesanan BBM ke Pertamina, ditambah untuk Lebaran.
Untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat, Radius memastikan SPBU Ibul dan Tanjung Raman tetap akan beroperasi selama libur Lebaran 1444 Hijriah. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Selanjutnya dari Sumatera Selatan, Saudara, Hari Raya Idul Fitri merupakan salah satu momen bagi warga binaan Lapas Kelas 2A Banyuasin bertemu dengan keluarga. Meski banyak pengunjung yang datang, namun pihak lapas tetap menerapkan aturan terhadap keluarga warga binaan. Perayaan Idul Fitri 1444 Hijriah menjadi momen untuk bertemu keluarga yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 2A Banyuasin. Pada hari pertama Idul Fitri, masyarakat yang berkunjung di Lapas Kelas 2A Banyuasin membludak. Dibukanya kembali kunjungan pasca COVID-19 membuat keluarga merasa senang, karena bisa bertemu langsung dengan keluarga yang sedang menjalani masa tahanan. Sudah berapa lama nunggu? Sekitar sejam lah. Yang bertemu dengan anak. Sudah berapa lama, Pak? Sudah 2 tahunan. Muka baca keluar, kan? Dia tidak keluar, lain baca bertemu jadi dah. Ya. Meski banyak pengunjung yang datang ke Lapas Kelas 2A Banyuasin, aturan pemerintah terkait kunjungan tetap diberlakukan. Lebaran pertama itu pengunjung sudah membludak, sudah banyak, tapi petugas lapas tetap melaksanakan pelayanan secara prima. Kita layani berdasarkan nomor antri secara satu persatu. Dari Banyuasin, Martin TVRI Sumsel melaporkan. Sampai di sini, Saudara, kami menemani Anda dalam program Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.